Kamis 18 Juli lalu sejumlah pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat dihebohkan dengan isu razia barang impor ilegal. Para pedagang sempat panik menutup toko dan ketakutan barang-barang yang mereka jual disita petugas. Belakangan diketahui informasi razia barang impor di pasar tersebut disebarkan oleh oknum yang tidak diketahui identitasnya setelah Menteri Perdagangan menandatangani keputusan Menteri Perdagangan nomor 932 tahun 2024 tentang satuan tugas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor. Untuk membahasnya, kita telah terhubung secara virtual dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri. Selamat malam, Pak Abdullah. Selamat malam, Bang Victor. Iya, Pak Abdullah, saya dengar informasi akan digelarnya razia barang impor ilegal tak hanya dilakukan di Pasar Tanah Abang ya, tapi di ITC Mangga 2 juga pasar lainnya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi, Pak Abdullah, sehingga banyak pedagang di pasar-pasar ketar-ketir begitu menutup lapak mereka atau toko mereka, Pak Abdullah? Ya, kalau kita lihat rentetannya ya, bahwa bermula dari statement Menteri Perdagangan bahwa akan ada tindakan di lapangan. Ini bahasa-bahasa di lapangan ini yang membuat asumsi bergulir begitu cepat. Dan pada tanggal 17 itu akan mulai bermunculan dari beberapa pedagang bahwa akan ada razia di Tanah Abang. Nah, ini sebenarnya yang terus mengganggu pedagang, mengkhawatirkan akan barang yang sudah dibeli dengan cara yang sangat besar, banyak yang jual, banyak yang ganti sertifikat, banyak yang BPKB harus masuk mobil utuh bisa memenuhi tokonya, tiba-tiba ada isu akan ada razia. Nah, di sisi yang berbeda bahwa beberapa barang yang dijual itu memang saya harus akui produk-produk dari luar negeri atau impor. Apakah itu ilegal atau tidak ilegal atau legal, itu pedagang sama sekali tidak mengetahui dari mana barang itu berasal. Ya, itu yang menyebabkan kepanikan terjadi jam 11 siang. Isu itu muncul dari pasar Senen dan beberapa ITC, Mangga 2 salah satunya, sehingga jam 11 siang itu banyak pedagang yang menutup kiosnya sampai sore gitu. Tapi sampai hari ini masih ada pedagang yang membuka tokonya dan beroperasi kembali atau tutup dari sejak hari Kamis kemarin, Pak Abdullah? Informasi yang Anda dengar seperti apa? Sejak tanggal 18 kami langsung menginstruksikan, termasuk kami mengeluarkan edaran, kami langsung menginstruksikan untuk semua ketua-ketua blok A, blok B, blok C, dan semua blok di Tanah Abang, termasuk di ITC, itu untuk tetap tenang dan berjualan sebagaimana mestinya, karena tidak ada dasar bagi pemerintah untuk melakukan razia di pasar. Harusnya pemerintah itu melalui beberapa tahapan untuk sampai kepada posisi razia, dan nggak lazim kalau razia itu dilakukan di pasar tradisional, bukan di tempat di mana barang itu masuk gitu. Ya. Pak Abdullah, isu razia barang impor ilegal ini tak hanya mencuat begitu saja ya, bahkan Kementerian Perdagangan telah menyatakan sikap untuk memberantas peredaran barang impor ilegal dengan membentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal. Keputusan Menteri Perdagangan nomor 932 tahun 2024, Satgas ini berlaku 18 Juli sampai Desember 2024 nanti. Bagaimana Bapak menanggapi ini? Apakah IKAPI dilibatkan dalam proses pembentukan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal ini, Pak Abdullah? Ya, justru kami menanyakan ini kepada Dirjen, kepada staf khusus Menteri, itu dalam rangka kami mendapatkan informasi ini justru dari media, justru karena ada penutupan kios-kios dari anggota kami, pedagang pasar Tanah Abang dan beberapa pedagang lain. Justru ini mencuat dan viral setelah ada reaksi dari masyarakat, khususnya pedagang, menanggapi persoalan-persoalan yang dihembuskan pemerintah. Salah satunya adalah Satgas razia impor ilegal. Dan ini kami tanyakan kepada kementerian, apa sebenarnya keinginan pemerintah sehingga harus mengorbankan pedagang kecil seperti kami. Saya jelaskan bahwa
kami ini bertahan untuk berdagang di pasar Tanah Abang aja, itu sesuatu hal yang luar biasa. Pendapatan kami menurun 60%. Banyak produk-produk yang baru yang muncul di pasar kami. Sekarang kenapa menjadi rame dan sekarang diminati oleh publik karena memang pertama yang barang dari Cina itu harganya jauh lebih murah dibanding barang dari dalam negeri. Yang kedua, dari Bangkok atau Asia, dari sekitar ya, khususnya dari Thailand, itu lebih kekinian modelnya, sehingga publik lebih mencari barang-barang yang seperti yang tadi saya jelaskan dua negara tersebut. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah, jangan membuat razia, membuat dari hulunya, dari hilirnya, tapi hulunya tidak dipikirkan. Apa itu hulunya? Kita ini pernah pada fase 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, Tanah Abang itu menjadi tempat atau pasar grosir terbesar di Asia Tenggara atau Asia. Dari Malaysia datang, dari Thailand bahkan datang, dari negara datang untuk mengambil barang dari Indonesia kan. Itu khususnya Tanah Abang. Kenapa begitu? Karena harganya lebih murah, barangnya lebih baik, dan kualitasnya juga kita bisa tahu kualitas negeri ini jauh lebih baik daripada kualitas luar negeri. Nah itu yang harus dipikirkan, bukan menyetok barang impornya, tetapi produksi dalam negerinya tidak dipikirkan. Kalaupun ya harus secara bersama-sama kita pikirkan. Karena apa? Karena pedagang kami itu kan sesuai kebutuhan, sesuai keinginan publik, sesuai harapan pembeli. Kalau pembeli mau barang dari Cina karena harganya lebih murah, kami tidak bisa jual karena ditutup semua kerannya, ya bagaimana kami bisa melakukan menjual? Dan dari mana kami bisa menjual barang? Ya, Pak Abdullah, saya sepakat ya, karena memang pasar ini menentukan juga eksistensi barang-barang impor ini laku di pasaran atau tidak. Sejauh ini bagaimana pantauan IKP ini, Pak Abdullah, melihat perdagangan barang impor di Indonesia? Karena menariknya fakta di lapangan nih, Pak Abdullah, para pedagang ini juga ketakutan ya. Banyak yang masih belum tahu persis apakah barang yang mereka jual merupakan barang impor atau bukan, legal atau ilegal. IKP melihatnya seperti apa? Apakah ini menjadi salah satu bukti para pedagang minim edukasi? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, Pak Abdullah? Sebelum ke sana saya ingin jelaskan dua hal, bahwa kami, pedagang kami, itu membeli barang impor itu dengan dua pola. Yang pertama, melalui distributor. Distributor itu datang ke pasar kami, menawarkan beberapa koleksi barangnya untuk diambil dari luar, dan itu yang kita ambil. Bisa menggunakan distributor. Yang kedua, kita juga punya akses beberapa barang dagangan langsung dari sana. Contoh dari Bangkok, kita bisa ada nomor kontak beberapa pasar di Pratunam contohnya ya. Ini bisa kita akses. Oh, contoh model begini kami minta 10 losen, yang begini kita minta sekian besarannya. Kami transfer duitnya, baru mereka kirim ke kami menggunakan pengiriman yang memang sudah ada sejak lama di situ. Nah, dari sini kan kami tidak tahu, karena edukasi yang kami terima, pola tata niaga yang terjadi di negeri ini kan memang tidak disosialisasikan kepada kami. Apakah itu barang impor ilegal? Bagaimana mengidentifikasi itu ilegal atau tidak? Karena kami tidak tahu sama sekali. Yang kami tahu, kami membeli sesuai kebutuhan dan pasar yang dibutuhkan saat ini, dan kita bayar dengan tadi saya sebutkan modal yang kami miliki karena dropnya pendapatan kami harus bahkan mengorbankan BPKB mobil kami untuk kami bisa memenuhi toko kami. Nah ini yang harus diluruskan oleh pemerintah. Edukasi itu penting. Bagaimana sih caranya menjual atau membeli barang impor yang legal dan sebagainya. Ya, saya mendapatkan poinnya nih Pak Abdullah. Sebenarnya yang harus kita sorot adalah proses bagaimana barang-barang impor ilegal ini bisa masuk ke Indonesia, begitu. Kita tahu pedagang pasar ini menjadi pengecer, begitu, karena mereka juga disuplai oleh distributor pastinya, entah berupa PT atau perorangan. Sejauh ini IKP memantau
aturan perdagangan yang ada seperti apa Pak Abdullah? Pada Permendak nomor 70 tahun 2015 disebutkan, importir dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib memiliki angka pengenal impor atau API. Jadi kalau ternyata masih banyak barang impor ilegal yang beredar di pasaran, ini salah siapa Pak Abdullah? Rantai distribusi di tekstil dan elektronik itu sudah terjadi puluhan tahun lamanya. Dan ini kami memang menggunakan distributor-distributor yang ada, karena memang kami sudah menjalin kerjasama itu puluhan tahun lamanya. Dan ini yang kami yakini bahwa mereka mendapatkan harga yang lebih murah, mendapatkan harga yang baik, karena memang mereka sudah selalu berkomunikasi dengan kami dan menganggap sudah bahkan seperti saudara, karena barang-barang yang dikirimkan ke kami itu barang-barang kualitas dan harga yang memang kami sepakati. Nah, itu dari mana barangnya, bagaimana proses mereka membelinya, bagaimana proses mereka mengirimnya, masuk bea cukainya bagaimana, pedagang sama sekali tidak mendapatkan edukasi di situ. Maka kalau kita bicara regulasi, sesungguhnya kita sesalkan adalah munculnya regulasi itu tidak pernah disertai dengan sosialisasi dan edukasi yang disampaikan kepada publik, kepada masyarakat. Kami saja Bang Ya. Victor, sebagai organisasi penghimpun dagang yang sudah lebih dari 15 tahun berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, kami tidak mendapatkan informasi bahwa ada Satgas Pangan, ada aturan-aturannya, bagaimana isi detail di dalam aturannya, bagaimana pelaksanaan Ya. razianya, itu tidak berada informasi dengan detail. Pak Abdullah, saya mendengar tadi sore juga Kementerian Perdagangan sudah wawancara dengan CNN Indonesia ya. Satgas pengawasan barang impor ilegal ini melibatkan 11 kementerian dan lembaga dan fokus mengatur barang yang diawasi di antaranya tekstil, elektronik, pakaian, alas kaki, produk kecantikan, dan juga keramik. Nantinya Satgas ini akan bertugas melakukan penindakan terhadap importir yang melakukan importasi barang secara ilegal. Kemudian menelusuri apakah barang di pasaran nih, di pasar-pasar yang akan ditindak memenuhi standar nasional Indonesia atau tidak. Artinya pedagang barang-barang impor tersebut harus bersiap dong ya dengan rencana penertiban barang-barang impor yang sudah ada di tangan mereka. Mewakili para pedagang nih, apa yang ingin disampaikan oleh IKAPI terkait hal ini? Adakah mekanisme penertiban yang dapat melindungi para pedagang kecil, Pak Abdullah? Pertama, saya harus sampaikan Bang Victor bahwa pedagang kami mengalami kondisi yang cukup sulit saat ini. Kami mengalami penurunan omset lebih dari 60%. Ini tidak hanya tekstil, tidak hanya elektronik, tapi hampir semua komoditas yang ada di Indonesia. Ya. Ini yang harus dipikirkan, bagaimana pemerintah harus menjaga produk dalam negeri itu bisa bergeliat kembali. Ya. Jangan berpikir SNI-nya terlebih dahulu. Bukan berarti saya tidak mengindahkan SNI-nya, tetapi jangan berpikir itu dulu. Apalagi berpikir akan merazia barang-barang yang dijual pedagang. Menurut kami ini hal yang sangat menyulitkan kami. Pemerintah fokuskan pada menghidupkan kembali UMKM kita, memberikan modal, memberikan edukasi, memberikan pelatihan, agar produk-produk yang dikeluarkan itu adalah produk-produk yang lebih baik mutunya dibanding produk-produk yang ada di luar negeri. Bagaimana packagingnya sehingga packaging itu menarik dilihat oleh publik. Hal ini yang harus kita fokuskan, bukan mencari mencari kambing hitam dan mengorbankan masyarakat kecil seperti pedagang kami. Kami akan segera melakukan audiensi dengan Menteri Perdagangan. Kami akan menanyakan langkah-langkah dan tahapan-tahapannya, dan saya berjanji kepada pedagang pasar di seluruh Indonesia, kami akan terus mendampingi dan mengawal agar pedagang tidak direpotkan dalam kebijakan Satgas razia impor ilegal ini. Baik. Jadi perlu langkah strategis untuk melakukan atau pemerintah juga harus mampu melindungi pedagang kecil dalam proses distribusi barang impor supaya tidak ada yang merugi, baik antara negara maupun dengan pedagang kecil begitu di pasar-pasar. Terima kasih banyak Ketua Umum DPP IKAPI Abdullah Mansuri. Selamat. Yang paling penting adalah menghidupkan kembali produk-produk dalam negeri. Itu yang paling penting. Ya, dan meningkatkan kualitasnya. Terima kasih banyak Ketua Umum DPP IKAPI Abdullah Mansuri. Selamat malam Pak Abdullah, sehat selalu. Selamat malam.